Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Sansan TV. Bagaimana kabar kalian? Pasti dunia peramisan lagi geger hari ini ya. Akhir-akhir ini ya mungkin sekitar mungkin 1-2 minggu inilah ya. Karena masalah saling sindir antara yang pro dengan treatment galon. Treatment galon seperti ini teman-teman, yang biasa dipakai oleh para galoner-galoner. Terus juga yang kontra dengan treatment galon. Nah, hari ini aku pengen nge-share, bukan mau memihak satu sama yang lain ya teman-teman ya. Jadi memang akhir-akhir ini di media sosial, terutama di grup-grup Cana, di grup-grup Cana Maru khususnya, itu lagi pada saling menyindir antara yang tidak suka dengan orang yang mentreatment ikannya pakai galon seperti ini. Terus juga ada yang tidak terima kenapa sih orang-orang yang memakai galon seperti ini harus dibully, harus dikomen dengan mungkin ada yang sampai mencaci maki dan lain sebagainya. Itu gayeng teman-teman ya. Hari ini aku pengen menengahi ini sebenarnya apa sih yang jadi permasalahan, apa sih yang jadi kenapa kok orang jadi ngebully dan lain sebagainya. Jadi ini tuh dipopulerkan sama salah satu YouTuber juga. Dia bikin video tentang treatment pakai galon, dan kemarin sih aku juga lihat dia sampai juara 3. Nah, makin banyaklah orang yang percaya bahwa treatment galon ini adalah treatment yang ampuh teman-teman. Nah, cuma masalahnya adalah untuk treatment galon ini banyak orang yang tidak paham gimana sih caranya. Jadi sebenarnya bukan masalah galon dengan tank seperti ini ya teman-teman ya. Jadi masalahnya itu ada yang treatmentnya itu dijemur di bawah sinar matahari, bahkan kadang sampai seharian. Terus juga akhirnya ikannya mati kepanasan. Sebenarnya bukan masalah galonnya, karena kalau ditaruh di bawah terik matahari seharian, air kayak gini, ini kan nanti jadi anget ini teman-teman. Air jadi anget, nah otomatis ikan akan nggak nyaman, akan stres, dan kemudian bisa mati. Nah, masalahnya cuma itu. Bahkan ada yang di treatment galon seperti ini sudah dijemur, kemudian dipuasa, tidak dikasih makan. Nah, mungkin kalau aku coba menengahi sih, mungkin yang orang-orang yang ngebully para galoner ini, kita katakan para galoner ini adalah orang-orang yang tidak setuju cara treatmentnya, bukan tidak setuju dengan dimasukkan ke galon Cana Marunya ya. Jadi ya seperti itu, banyak orang yang salah kaprah. Bahkan ada yang selain di bawah terik matahari, dipuasakan, tidak dikasih makan, ini tuh kan bisa diangkat ya teman-teman ya. Jadi kayak burung gitu, ada yang ikannya ditaruh di sini, dikasih air mungkin setengah dari galon ini. Nah, kalau malam dimasukin. Tapi kalau siang sampai, kalau pagi sampai siang hari, bahkan sampai sore hari dibawa ditaruh di luar, dijemur. Nah, jadi kebetulan di belakangku ini kan ada kolam juga ya, aku isikan maru. Jadi yang aku lihat untuk ikan Cana Maru ini, dia tidak suka dengan sinar matahari secara langsung ya. Nah, ikan di belakangku ini juga dia paling muncul mungkin sekitar ya 30-an menit lah, 30 menit. Kemudian dia sudah sembunyi di balik dedaunan teman-teman. Jadi dia tidak suka dengan panas sinar matahari secara langsung. Nah, itu kenapa aku juga sering merekomendasikan untuk treatment Cana Maru di luar itu baiknya semi outdoor teman-teman. Semi outdoor, jadi kalian taruh misalnya di teras atau di kamar, jendelanya dibuka, itu cahaya matahari bisa masuk. Nah, kalau menurutku secara logika bukan panasnya yang bukan panasnya yang kita perlukan, tapi sinarnya teman-teman, sinar matahari. Jadi tidak masalah walaupun ditaruh di teras, ditaruh di kamar, atau ditaruh di ruang tamu, selama sinar matahari bisa masuk. Bukan ikan taruh di tank atau di galon seperti ini,
kita jemur di bawah sinar matahari. Nah, itu yang jadi penyebab kenapa ikan banyak yang mati. Bukan hanya di tank, bukan hanya di galon. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Ini treatment galon versus treatment tank. Nah, setelah kita tadi di luar, sekarang kita masuk ke dalam. Dan aku juga pengen ngejelasin lagi nih. Kalau tadi kan kita berbicara tentang treatmentnya nih. Treatmentnya jadi bukan masalah galon, bukan masalah tanknya, tapi masalah cara treatmentnya teman-teman. Aku ulangi lagi ya. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa sinar matahari, panas dari sinar matahari itu membantu untuk treatment Canamaru. Nah, kalau menurutku ya itu tadi, secara logika, secara aku lihat juga ikan maruku di kolam dia tidak muncul sepanjang hari, cuma beberapa menit kemudian dia sembunyi di balik dedaunan. Makanya aku berpikir bahwa ikan cana ini tidak terlalu suka panas sinar matahari. Nah, jadi aku ya itu tadi teman-teman merekomendasikan untuk treatment, khususnya treatment bunga di luar ruangan itu semi outdoor saja. Nah, jadi memang sinar matahari tidak terkena secara langsung atau cuma terkena dari tank itu beberapa menit, tidak sampai membuat air di tank atau air di galon ini menjadi panas. Itu yang menyebabkan ikan tiba-tiba sudden death atau mati tiba-tiba. Oke. Terus apalagi ya, setelah tadi kita bicara tentang cara treatmentnya yang memang banyak orang yang dijemur, terus juga ini ada yang diangkat, kalau malam ditaruh di dalam, kalau siang taruh di luar kayak burung gitu. Terus juga tidak diganti air teman-teman. Nah, memang aku sering bilang juga bahwa treatment bunga ini kita memerlukan air yang tua, air lama. Tapi kalau bisa lihat, walaupun di sini ini agak gelap, tapi ini setidaknya 3 atau 4 minggu sekali aku ganti air teman-teman. Ya walaupun ini banyak yang berlumut ya, karena memang ini aku pakai lampu ini 24 jam, terus juga di atas sana itu ada sinar matahari yang masuk juga, makanya ini cepat berlumut. Biasanya kalau aku di tank seperti ini untuk treatment bunga itu ya 3-4 minggu aku ganti. Cuma yang bagian bagian depannya ini aja yang aku bersihin teman-teman. Nah, terus juga untuk ukurannya sendiri nih, banyak yang bilang alah di tank pun juga untuk membuat ikan kecil tua juga pakai tank yang kecil, apa bedanya sama dengan yang galon? Nah, oke, kita coba ya. Jadi di sini aku punya tank ukuran 50 cm nih teman-teman, 50 cm dan aku bagi dua, yang artinya satu 25 cm, satu 25 cm. Oke. Terus ini ke belakangnya ini 45 cm teman-teman. Jadi ini 25, ini kira-kira ya 30 lah teman-teman. 30, sementara yang lebar ke belakang itu 45. Jadi ini 25, tinggi 30, lebar 45, dan ini masih ikan ini masih bisa bergerak secara bebas ya, walaupun cara terbatas. Nah, kita coba ukur yang galon ya. Misalnya kalau di sini diginiin ya. Misalnya kalau diberdiriin, biasanya kan pada diberdiri ini, karena aku juga belum pernah treatment pakai galon sih. Oke, coba kita ukur misalnya setengah ya. Setengah itu kita ukur kira-kira berapa ini? Biar lebih kelihatan di kamera. Nah, ini kira-kira 20 cm nih teman-teman, 20 cm segini. Nah, untuk lebarnya sendiri kita ukur ya, diameternya ini hampir 22 ini teman-teman, dari sini sampai sini, yang artinya ini lebar 22, tinggi 20 cm. Untuk ikan-ikan berukuran sekitar 10-11 cm masih oke lah ya, tapi kalau untuk 15 cm ya selisihnya cuma segini. Untuk 15 cm, jadi dia masih bisa bergerak walaupun tidak bisa seleluasa ikan yang ada di tank ya. Oke. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja ya teman-teman ya. Jadi kalau menurutku itu bukan masalah galonnya, bukan masalah tanknya, tapi masalah treatmentnya teman-teman, yang harus kalian paham. Jadi aku banyak lihat ini di mana, di media sosial, terutama di Facebook, grup-grup cana itu banyak yang akhirnya mati.
Nah, kenapa mati? Ya itu tadi teman-teman, dia ikannya dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa jam bahkan seharian, terus juga tidak dikasih makan atau dipuasakan, terus kemudian airnya tidak diganti selama beberapa bulan. Nah, itu kan kadar amoniaknya tinggi tuh teman-teman. Makanya kenapa ya walaupun secara apa ya, secara tidak langsung kita juga harus mengurangi amoniak yang ada di tank atau yang ada di galon dengan cara kita ganti air ini teman-teman. Oh iya, satu lagi yang aku ingat ini, untuk treatment galon itu kan biasanya ditutup ya, kayak gini, terus biasanya kan ditutup. Cuma di sini ada lubangnya kan, di sini ada lubangnya kira-kira ya 2-3 cm lah, biar ikan tidak keluar. Nah, kalau di bawah terik matahari kayak gini nih teman-teman, air segini. Nah, ini kan cahaya dan sinar matahari kan masuk ke dalam nih, masuk ke dalam, dan air ini di sini akan panas. Nah, sementara untuk lubang sirkulasi udara di sini kan kecil nih. Yang artinya lagi panas dari air itu akan berkumpul di sini, membuat airnya itu akan semakin panas, akan cepat panas daripada yang di tank seperti ini ya. Kalau di tank ini kan ya walaupun katakan kita pakai tank 40 kali 20 lah, tapi kan dia luas dari airnya itu kan ya 40 20 teman-teman, luas dari airnya. Ketika udara panas matahari itu masuk, ya dia akan gampang untuk keluar. Nah, apalagi untuk treatment di tank itu biasanya tidak ditutup dengan kaca, tapi dipakai ram, kawat ram. Jadi kok jadi makin banyak jadi-jadinya ya. Tapi ya itu tadilah teman-teman ya perbedaannya. Kalau di sini di bawah sinar matahari dijemur secara langsung, dia akan cepat panas karena sirkulasi udaranya cuma kecil. Udara akan ngumpul di sini, ikan akan cepat kepanasan, gampang mati. Nah, kalau di tank yang aman, misalnya 40-20 lah ya, kita tutup pakai kawat ram, udaranya akan cepat keluar, udara panasnya, jadi tidak akan terlalu panas. Tapi sekali lagi yang aku rekomendasikan yaitu adalah treatment semi outdoor teman-teman. Jangan terlalu banyak kena panas matahari secara langsung ya, paling beberapa menit saja lah ya. Yang penting adalah sinar matahari yang masuk, bukan panasnya. Oke, gitu aja, terima kasih ya. Walaupun masih banyak yang saling membuli saling membuli antara galon dengan tank, tapi ya itu tadi, semoga ini bisa menjadi penengah. Kalau aku sih, menurutku ya bukan masalah galon, bukan masalah tanknya, tapi cara treatmentnya yang kurang benar. Oke, gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.